Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita dari kelompok 3 mempresentasikan tugas kita yaitu tentang batas cair. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Saputra, NIM K1523008. Perkenalkan, nama saya Bonarko Prasetyo dengan NIM K1523018. Saya Devi Nur Fauzi dengan NIM K1523022. Dan saya Hanovi Kurniasih dengan NIM K152. NIM K1523070. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian, tujuan, alat, uji, pelaksanaan, rumus dan perhitungan, grafik, simpulan, dan implikasi batas cair. Untuk Untuk pengertian sendiri, batas cair adalah nilai kadar air tanah pada batas keadaan cair dengan keadaan plastis dan tanah, atau nilai batas atas pada daerah plastis yang ini dijelaskan dari 2018. Selanjutnya yaitu tujuan dari batas cair yang dijelaskan oleh Mbak Sandri. Baik, untuk tujuannya sendiri, nah tujuan uji batas cair itu adalah untuk menentukan kadar air tanah berada dalam keadaan cair atau tidak, dan untuk mengetahui batas cair suatu. Nah, selanjutnya yaitu alat dari pengujian dan batas cair sendiri yang dijelaskan oleh Mbak Vivi. Untuk alat-alatnya yang pertama yaitu alat batas cair standar, yang kedua alat pembuat alur, yang ketiga sendok dempul, yang keempat yaitu plat kaca dengan ukuran 45 dikali 45 dikali 0,9 cm, yang kelima yaitu neraca dengan ketelitian 0,01 gram, yang keenam yaitu cawan kadar air minimal 4 buah, yang ketujuh spatula dengan panjang 12,5 cm, yang kedelapan yaitu botol tempat air suling, selanjutnya ada air suling, dan yang terakhir oven dengan suhu memanasi 110 kurang lebih 5 derajat Celcius. Oke, yang selanjutnya yaitu benda uji pada batas cair yang dijelaskan oleh Mbak Sandri. Baik, masuk ke benda uji. Benda ujinya sendiri itu ada tanah kering oven yang lolos saringan nomor 40 dengan jumlah 3 sampel. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan pada batas cair sendiri yang dijelaskan oleh Mbak Vivi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya kita mengambil contoh tanah yang lolos saringan nomor 40. Yang ketiga yaitu meletakkan 100 gram benda uji ke dalam plat kaca pengaduk. Selanjutnya aduk benda uji dengan menambah air menggunakan spatula hingga homogen. Yang kelima, setelah menjadi campuran yang merata, ambil sebagian benda uji dan letakkan di atas mangkok alat batas cair. Ratakan permukaan hingga sejajar dengan dasar alat, bagian tebal harus kurang lebih 1 cm. Yang keenam yaitu membuat alur dengan jalan membagi dua benda uji dalam mangkok dengan menggunakan grooving tool. Yang tujuh yaitu putar alat hingga naik atau jatuh dengan kecepatan putaran per detik. Selanjutnya, ulangi pekerjaan beberapa kali sampai diperoleh jumlah pukulan yang sama. Dan yang terakhir, masukkan benda uji ke kontainer lalu oven selama 24 jam. Oke, yang selanjutnya yaitu rumus dan analisis data yang dijelaskan oleh Mas Devin. Baik, selanjutnya rumus dan perhitungan. Yang pertama yaitu nomor kontainer, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Yang pertama berat kontainer 1
W1 dengan satuan gram yaitu 21,8 gram, kemudian 21,7 gram, kemudian ada 14 gram. Kemudian ada berat tanah basah ditambah kontainer yaitu W2 dengan satuan gram. Kontainer 1 43,7 gram, kontainer 2 60,4 gram, kontainer 3 50,7 gram. Selanjutnya ada tanah kering tambah kontainer yaitu W3, kemudian berat tanah basah atau W4 yaitu W2 dikurangi W1, kemudian ada berat tanah kering W5 sama dengan W3 dikurangi W1, kemudian berat tanah air yaitu W6 yaitu W4 dikurangi W5, kemudian ada kadar air atau W yaitu W6 dibagi W5 dikali 100%, kemudian jumlah ketukannya N, ini ada 15, 33, dan 30. Yang selanjutnya yaitu grafik pada hasil batas cair sendiri yang dijelaskan oleh Mas Devin. Baik, ini adalah grafis ketukan batas cair. Jadi yang tertinggi ada 60, kemudian di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu rumus dari batas cair sendiri yang akan dijelaskan oleh Mas Bobo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang batas cair yaitu pada 25 bulan batas cair ini. Karena nilai kadar air tersebut dapat dilihat dari grafik yang telah dibuat yaitu 56% ikut ini. Pada pengujian batas plastis dikatakan bahwa hasilnya adalah 50%. Setelah melakukan praktik batas plastis dan batas cair, maka dapat dicari nilai indeks plastisnya atau PI dalam satu jam. Maka plastisitas indeksnya atau PI dapat dicari menggunakan rumus PI LL dikurangi 56% dikurangi 30% jadi hasilnya 6%. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi tadi, pada pengujian batas cair ini dilakukan melalui pengujian didapatkan bahwa nilai batas cair dapat dilihat dari besaran kadar air dalam persen yang ditentukan dari 25 pukulan pada pengujian batas cair. Maka nilai kadar air tersebut dapat dilihat dari grafik yang telah dibuat, yaitu 56%. Dari hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada grafik bahwa semakin banyak ketukan, maka semakin sedikit kadar airnya. Nantinya, batas plastis ini akan digunakan untuk perhitungan indeks plastisitas. Pada pengujian batas plastis didapatkan hasil 50% dan pada pengujian batas cair 56%. Maka didapatkan nilai plastisitas indeksnya atau PI adalah 6%. Berdasarkan tabel indeks plastisitas dan macam tanah 6% termasuk ke dalam sifat plastisitas rendah, macam tanah lanau dan kohesif sebagian. Maka yang rendah seperti tanah jika mengalami sedikit pengurangan kadar air berakibat tanah menjadi kering. Mungkin sedikit dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.